Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari teknologi informasi dan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan istilah teknologi informasi tersebut. Nah, jika kita lihat kalimat teknologi informasi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu teknologi dan informasi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah sejumlah teknik, keterampilan, metode, dan proses yang digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau suatu teknik, keterampilan, dan metode yang digunakan dalam pencapaian sebuah tujuan. Nah, sekarang kita lihat apa itu informasi. Informasi bisa diartikan adalah pesan dari sekumpulan data yang telah mengalami proses pengolahan sehingga memiliki arti bagi si penerima. Nah, dari dua suku kata tersebut, maka kita lihat dulu apa definisi teknologi informasi menurut para ahli. Menurut Haq dan Kin, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan menurut pakar yang lain, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer. Teknologi komputer yang kita ketahui itu berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak, Jadi teknologi komputer ini digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Namun melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Saya ulangi. Jadi menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi tersebut. Adapun definisi lain dari pakar yang berbeda, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputerisasi dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Ini menurut Williams dan Sawyer. Nah, jadi dapat kita pahami bahwasannya teknologi informasi itu dihasilkan dari gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Jadi dari kedua teknologi ini, teknologi komputer dan teknologi komunikasi menghasilkan teknologi informasi. Nah, apa itu teknologi komputer? Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer itu sendiri. Seperti printer, CD-ROM, fingerprint, dan banyak lagi. Dan apa pula itu teknologi komunikasi? Nah, teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi. Biasanya komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang memiliki jarak yang jauh, atau disebut juga dengan istilah telekomunikasi. Nah, jadi
termasuk di dalamnya ada telepon, radio, dan televisi. Teknologi informasi ini kalau kita kelompok-kelompokkan pembagiannya, maka teknologi informasi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, yang pertama teknologi komunikasi, yang kedua teknologi masukan, yang ketiga teknologi mesin proses, yang keempat teknologi penyimpanan, yang kelima teknologi keluaran atau output, yang keenam teknologi perangkat lunak. Jadi dengan kata lain, teknologi informasi ini memiliki gabungan dari berbagai jenis teknologi yang ada. Ya. Namun teknologi informasi ini memiliki komponen utama. Ya, jadi sistem yang dibangun berbasis teknologi informasi memiliki komponen utama. Komponen utamanya ada 3. Yang pertama hardware, ya, seperti segala sesuatu yang berbentuk alat yang dapat disentuh, diraba, ya. Dan yang kedua software atau aplikasi, atau sering disebut dengan perangkat lunak. Contohnya program-program yang kita gunakan untuk memproses data, ya. Kemudian ada brainware, yaitu kita bisa artikan sebagai user atau pengguna atau bahkan yang mengembangkan teknologi tersebut, baik software maupun hardware, ya. Nah, teknologi informasi ini bisa dikatakan sebuah sistem, ya, di mana sistem dalam teknologi informasi bisa diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu sistem yang berdasarkan fungsi dan sistem yang berdasarkan ukurannya. Ya, jadi klasifikasinya ada 2, berdasarkan fungsi dan berdasarkan ukuran. Nah, sistem yang berdasarkan fungsi itu terdiri dari 3 jenis, ya. Secara garis besarnya ada 3 jenis. Yang pertama disebut Embedded IT System, yang kedua disebut Dedicated IT System, dan yang ketiga disebut General Purpose IT System. Adapun berdasarkan ukurannya, maka sistem teknologi informasi itu ada yang berjenis mikrokomputer, ada workstation, ada mini komputer, ada mainframe, ada superkomputer. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsi tadi, yang pertama adalah Embedded IT System. Apa itu Embedded IT System? Embedded IT System adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk, ya. Contohnya seperti VCR, ya, atau teknologi yang ada pada lift. Nah, VCR ini contohnya adalah VCR, singkatan dari video cassette recorder. Jadi sebelum munculnya teknologi pemutar video yang banyak Anda gunakan saat ini, video itu pernah muncul, ya, digunakan dengan dimainkan dengan menggunakan alat pemutar kaset, ya. Jadi dia berbentuk kaset yang dimasukkan ke playernya dan bisa direkam maupun dihapus, ya. Maka disebut video cassette recorder, ya. Nah, jadi
video cassette recorder ini dikategorikan sebagai embedded IT system. Kenapa? Karena di dalamnya sudah diletakkan sistem atau software yang memang melekat. Artinya jika software ini tidak ada, maka perangkat itu tidak bekerja. Nah, contoh lainnya adalah lift tadi ya. Jadi lift itu sudah melekat sistem di dalamnya. Seperti ketika Anda memencet tombol mau naik atau turun ke lantai berapa, itu sudah ada tombol ya yang memang dirancang ya, sistemnya dirancang untuk lift tersebut. Dan artinya ini melekat pada perangkat itu. Nah, itulah yang disebut dengan embedded IT system. Anda bisa mencari contoh-contoh lain ya yang berkaitan dengan embedded IT system. Ya, kalau sekarang seperti bagi Anda yang menonton parabola, di situ ada apa namanya box untuk receiver ya, penerima yang bisa Anda tekan ya, ada fungsi-fungsi tombol yang melekat pada perangkat itu. Nah, itu masuk kategori embedded IT system ya. Atau contoh-contoh lain ya, seperti jam tangan yang berbasis digital yang bisa Anda pencet waktu, settingannya dan sebagainya. Nah, itu contoh sistem yang melekat pada sebuah perangkat atau yang dikategorikan sebagai embedded IT system. Nah, jenis kedua yaitu dedicated IT system. Dedicated IT system itu adalah sistem ya, sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Ya, dan cara contohnya adalah ATM. ATM ya, kalau didefinisikan kepanjangannya ATM apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ATM singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris, ATM singkatan dari Automatic Teller Machine. Jadi ATM ini merupakan teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus ya, dikatakan tugas khusus karena dia bisa dirubah fungsinya ya, ditambah, dikurangi ya, dan sifatnya tidak terlalu melekat pada perangkat tersebut ya. Nah, berbeda dengan embedded IT system yang dia melekat dan tidak mungkin untuk dilakukan pengolahan, perubahan dan sebagainya. Sedangkan ATM atau Automated Teller Machine ini bisa diprogram, ditambah dan dimodifikasi. Dan memang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan aktivitas seperti tarik tunai, transaksi ya, transfer dan sebagainya. Nah, jenis sistem teknologi informasi yang ketiga yaitu General Purpose IT System. Apa itu General Purpose IT System? Ya, General Purpose IT System adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang sifatnya umum. Nah, contohnya adalah PC atau personal komputer, yaitu komputer yang kita gunakan di rumah kita ya, termasuk juga laptop ya. Ini dikatakan general purpose karena dia memiliki tujuan-tujuan yang sifatnya umum ya, tergantung pemakainya ya, bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Nah, itulah 3 contoh teknologi informasi ya berdasarkan fungsinya ya. Jadi kita ulangi, ada embedded IT system yaitu sistem informasi yang melekat pada sebuah perangkat. Kemudian ada dedicated IT system yaitu sistem informasi yang dirancang untuk melakukan hanya tugas-tugas khusus. Dan ada general purpose IT system yaitu sistem informasi yang sifatnya digunakan untuk kepentingan umum ya, seperti tadi komputer PC atau desktop ya, atau laptop dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan lihat pembagian teknologi informasi
berdasarkan ukurannya. Ukuran yang dimaksud dalam hal ini bukanlah semata berupa ukuran fisik, ya, tetapi lebih cenderung mengarah kepada ukuran informasi yang dapat ditampung, kemampuan sistem yang ditawarkan, kecepatan prosesnya, dan juga berdasarkan jumlah pengguna yang menggunakan sistem tersebut secara bersamaan. Ya. Nah, ukuran dari sistem teknologi informasi itu yaitu ada yang disebut dengan mikrokomputer. Ya, mikrokomputer ini biasanya fungsi utama atau kegunaan utamanya adalah untuk komputasi perseorangan, ya, atau kita bisa kategorikan tadi seperti desktop, ya, PC, ya. Nah, bisa juga dia biasanya, ya, digunakan pada sebagai komputer klien, ya, pada sebuah komunikasi berbasis jaringan client server. Ya, jadi jaringan itu bagian dari teknologi komunikasi. Jadi komputer yang digunakan untuk mengirimkan atau meminta informasi pada komputer server ini dikatakan sebagai komputer klien. Nah, komputer ini masuk kategori sebagai mikrokomputer. Nah, setiap komputer memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ya, untuk mikrokomputer kecepatannya antara 1 sampai 50 mFLOPS atau singkatan dari Million of Floating Point Operation per Second. Itu satuan yang menyatakan jumlah instruksi operasi bilangan real, ya, yang diproses per detiknya. Ya. Kemudian selanjutnya ukuran berikutnya yang berada di atas mikrokomputer adalah workstation. Workstation ini biasanya digunakan fungsi utamanya adalah sebagai server pada jaringan client server yang sifatnya hanya sebatas local area, ya. Nah, kecepatannya biasa berkisar antara 50 sampai 500 mFLOPS. Ya, mFLOPS tadi singkatan dari Millions of Floating Point per Second. Ya. Ini antara 50 sampai 500. Nah, tingkatan berikutnya berdasarkan ukurannya tadi, ya. Di atas workstation ada yang namanya mini komputer. Nah, mini komputer ini fungsi utamanya sering digunakan untuk komputasi dalam satu departemen dan perusahaan, ya. Ya, biasa kalau dipakai untuk jaringan, ya, cakupannya untuk satu wilayah lokal area, tapi ya namanya berbasis perusahaan, ya. Nah, bisa juga digunakan untuk aplikasi CAD, ya, komputer ya berbasis grafik, ya, untuk melakukan pengolahan data berupa desain produk, ya. Ya, salah satu contohnya ada AutoCAD, ya. Nah, kemudian fungsi lainnya juga biasa digunakan untuk mengelola bisnis skala menengah, ya. Nah, skala menengah, ya, perusahaan itu masuk kategori bisnis skala menengah, ya. Jadi dia bisa juga disebut server, namun dalam cakupan perusahaan atau usaha, ya, usaha menengah, ya. Nah, jadi bisa dikategorikan sebagai servernya sebuah perusahaan, ya. Nah, kalau tadi workstation itu bisa dikategorikan servernya sebuah lokal area kecil, ya. Nah, kemudian di atas mini komputer ini ada skala yang lebih besar lagi namanya mainframe. Ya, komputer mainframe ini, ya, fungsi utamanya sering digunakan untuk pemrosesan bisnis skala besar. Ya, jadi dia masuk kategori server, tapi cakupannya, ya, melayani banyak komputer dalam jumlah yang cukup
besar. Nah, ini dikategorikan sebagai mainframe. Nah, kecepatannya berkisar 50 sampai 20.000 mflops ya, atau millions of floating point per second ya. Jadi dia untuk menangani atau mencakup atau melayani jumlah komputer yang cukup banyak ya. Jadi bisa kita kategorikan server itu ada beberapa jenis ya, skala besar, skala menengah, skala kecil. Jadi kalau skala besarnya mainframe, skala menengahnya mini komputer, skala kecilnya workstation ya. Nah, kalau pengguna ya komputer yang digunakan untuk mengakses server ini disebut dengan client atau masuk kategori mikrokomputer. Nah, selanjutnya ternyata ada ukuran yang lebih besar dari mainframe tadi ya. Ini disebut dengan superkomputer. Nah, superkomputer ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memproses sebuah data ya, suatu data ya. Ya, kecepatannya berkisar 1000 sampai 20 juta million floating point per second. Nah, fungsi utamanya apa? Biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat ya, biasanya berkaitan dengan pekerjaan sains yang kompleks ya. Nah, sains itu seperti apa? Ya, biasa ya dulu pernah dijelaskan kepada saya dari dosen saya bahwasanya Indonesia pernah memiliki superkomputer ya di eranya Bapak B.J. Habibie ya, yang digunakan untuk menghasilkan sebuah teknologi untuk pembuatan pesawat terbang ya. Jadi proses-proses yang digunakan itu cukup berat, maka kita menggunakan superkomputer ya. Nah, jadi itulah pembagian dari teknologi informasi berdasarkan ukurannya. Saya ulangi, tadi ada mikrokomputer ya, digunakan untuk memproses data skala kecil, contohnya adalah komputer klien yang berada di sebuah jaringan. Kemudian ada workstation ya, ini masuk kategori komputer server tapi dalam kategori server skala kecil ya. Kemudian ada mini komputer, itu masuk kategori server skala menengah, dan mainframe untuk kategori server skala besar. Dan ada superkomputer yang kinerjanya cukup berat ya, memproses data yang sangat besar ya, yang sangat rumit ya. Kecepatannya bisa mencapai 1000 sampai 20 juta millions of floating point per second. Oke. Nah, itulah tadi pembagian komputer ya berdasarkan klasifikasinya ya, ada berdasarkan fungsi, ada berdasarkan ukuran. Kalau berdasarkan fungsi ada tadi terbagi menjadi 3, yaitu Embedded IT System, kemudian Dedicated IT System, dan yang ketiga adalah General Purpose IT System. Sedangkan klasifikasi berdasarkan ukuran ada mikrokomputer, mini komputer, workstation, mainframe, dan superkomputer. Nah, itu dulu pembahasan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di materi berikutnya. Assalamualaikum.